Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jedik. Sore-sore begini, pripun kabare untuk Pak Jedik sendiri? Waalaikumsalam Bu Arifah, kabar saya baik sekali pada sore hari ini bertemu dengan Bu Arifah dalam keadaan sehat dan alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk sore ini Pak Jedik sampai meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada apakah gerangan tersebut Pak Jedik? Monggo. Iya Bu Arifah, ini saya ingin ngobrol dengan Bu Arifah ini, saya memiliki atau berpikir memiliki masalah di sekolah saya Bu Arifah. Permasalahan seperti apa nggih yang mungkin jenengan bisa ceritakan ke saya, Pak Jedik? Permasalahan yang saya pikirkan berhari-hari ini di sekolah saya itu banyak murid yang tidak suka ke perpustakaan Bu Arifah. Oh, begitu. Nah, kalau dari permasalahan tersebut, Pak Jedik, sekiranya menurut jenengan dari skala 1 sampai 10, itu sejauh mana Pak Jedik itu merasa bisa mendekati pencapaian yang Pak Jedik inginkan saat ini? Dan skala berapakah yang mungkin Pak Jedik inginkan sampai terwujud tujuannya Pak Jedik tersebut? Kalau diukur dengan skala angka, permasalahan yang saya hadapi ini berada di skala 4 Bu Arifah. Nah, harapan saya nanti setelah saya ngobrol dengan Bu Arifah di waktu yang senggang, di waktu yang santai ini, nanti harapannya saya dapat menemukan atau menyampaikan rencana solusi saya ke Bu Arifah itu dan nantinya akan mencapai ke skala 8 Bu Arifah. Oh, nggih Pak Jedik. Semoga untuk nanti Pak Jedik bisa sampai ke skala 8 yang Pak Jedik inginkan nggih. Betul Bu Tetapi Pak Arifah. Jedik, dari penyampaian Pak Jedik tadi, di mana posisi Pak Jedik saat ini itu ada di skala 4. Dari Iya. skala itu, hal apa yang menjadikan potensi pada Pak Jedik dalam memanfaatkan hal tersebut supaya mencapai keinginannya Pak Jedik, tujuannya Pak Jedik tersebut? Di dalam sekolah saya itu ada aset perpustakaan sekolah. Namun, perpustakaan sekolah itu kurang dimanfaatkan oleh murid-murid di sekolah saya itu untuk mengunjungi apalagi membaca buku yang ada di perpustakaan. Padahal di dalam perpustakaan saya itu terdapat buku-buku bacaan yang menarik bagi murid saya. Sehingga setelah ngobrol nanti harapan saya itu perpustakaan itu dapat dikunjungi oleh murid. Itu Bu Arifah. Oh begitu, nggih nggih. Potensi yang Pak Jedik sampaikan tadi itu pasti akan bermanfaat untuk anak-anak nggih Pak nggih. Nggih Bu Nah, Arifah. untuk sampai saat ini dengan potensi yang ada, hambatan seperti apa sih yang Pak Jedik dapatkan atau Pak Jedik lalui sampai saat ini? Hambatan yang saya hadapi itu mengapa perpustakaan di sekolah saya itu jarang dikunjungi oleh murid saya. Karena di dalam perpustakaan itu perpustakaannya kurang menarik bagi murid saya. Perpustakaan itu terlihat tidak tertata dengan rapi, kotor, kemudian
buku-bukunya banyak debu. Nah, mengapa perpustakaan itu kok terlihat seperti itu? Memang di sekolah saya itu tenaga perpustakaannya belum ada. Karena di SD itu memang untuk tenaga perpustakaan itu memang belum ada, Bu Arifah. Oh, begitu nggih. Banyak sekali faktornya nggih, Pak, nggih, hambatan tersebut. Iya, betul Bu Iya, Arifah. nggih, Pak Jadik. Berarti mungkin kita bisa pilah satu persatu dulu untuk permasalahannya. Menurut Pak Jadik, dari semua permasalahan tersebut, hal apa yang benar-benar ingin panjenengan selesaikan terlebih dahulu, Pak Jadik? Kalau menurut saya Bu Arifah, supaya perpustakaan ini dapat menarik murid saya, ya perpustakaan itu harus ditata, kemudian kebersihannya ada, dan buku-buku yang disediakan tadi itu bisa dibersihkan, kemudian menarik bagi murid saya. Namanya anak sekolah dasar atau SD, itu kan biasanya yang dilihat cover atau sampulnya dulu, Mbak Eva. Jadi cover itu kalau covernya bagus, kemudian menarik, tempatnya kalau di dalam perpustakaan itu kita ibaratkan di dalam perpustakaan, perpustakaannya itu kelihatan bersih, tertata rapi, kemudian buku-buku itu yang ada di perpustakaan ditata dengan menarik. Menurut saya nanti anak-anak akan gemar untuk berkunjung ke perpustakaan sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan itu dapat dimanfaatkan oleh murid saya. Itu Bu Arifah. Wah, iya Pak Jadik, saya setuju Pak Jadik itu sepertinya benar-benar bisa membantu untuk meningkatkan minat anak ke perpustakaan, nggih. Saya sangat setuju itu dengan Pak Jadik. Nah, untuk kedepannya Pak Jadik, mungkin hal apa yang Pak Jadik itu rencanakan secara real supaya hal-hal yang menjadi tujuan Pak Jadik tersebut bisa tercapai, Pak? Ya. Rencana saya tadi untuk bisa menarik murid ke berkunjung perpustakaan karena tenaga perpustakaan saya tidak ada, saya ingin mengoptimalkan guru-guru yang ada di sekolah saya. Nah, bagaimana caranya itu? Salah satunya adalah mengoptimalkan guru yang berada di kelas rendah. Karena guru-guru yang pengajar di kelas rendah itu anak didiknya pulangnya kira-kira jam 11. Nah, setelah anak-anak pulang jam 11 itu, harapan saya adalah guru-guru itu bisa menata perpustakaan, kemudian membersihkan perpustakaan, kemudian buku-buku yang ada di perpustakaan itu dapat diinventarisasi, sehingga dari pemanfaatan guru-guru itu tadi, perpustakaan itu akan menjadi kelihatan lebih bersih, kemudian lebih nyaman, dan anak-anak akan betah di dalam perpustakaan. Wah, iya Pak Jadik. Saya sangat setuju itu sangat menarik untuk ide-ide dari Pak Jadik ya. Sekarang Betul. kalau dari semua penjabarannya Pak Jadik, hal yang benar-benar menjadi prioritas utama dari Pak Jadik tersebut apa, Ge? Prioritas dari solusi yang tadi, Bu Arifah. Iya, untuk mencapai tujuannya Pak Jadik. Ya, prioritasnya adalah tadi Bu Arifah, mengoptimalkan tenaga guru yang ada, kemudian nanti setelah mengoptimalkan tenaga guru yang ada, perpustakaan itu akan dikunjungi oleh murid, murid akan gemar membaca di perpustakaan, sehingga nanti harapan saya atau prioritas saya, murid setelah lulus sekolah dasar minimal lancar membaca. Karena harapannya itu di sekolah dasar itu kan yang namanya calistung Bu Arifah. Membaca, menulis, dan berhitung. Nah, poin yang saya harapkan di dalam pemanfaatan perpustakaan saya itu, ini anak-anak bisa
setelah tamat SD harus bisa membaca lancar. Gitu Bu Arifah. Oh, begitu. Iya iya, Pak, saya mengerti apa yang panjenengan inginkan, nggih. Kemudian dari semua rencana panjenengan itu tadi, kira-kira kapan Pak Jadik bisa merealisasikan rencana tersebut, nggih? Nggih. Setelah, saya mengobrol dengan Bu Arifah hari ini, rencana apa yang saya utarakan dengan Bu Arifah tadi, saya berencana untuk bisa melakukan atau melaksanakannya di minggu depan Bu Arifah. Oh, nggih. Semoga untuk sampai di minggu depan tidak ada halangan nggih, Pak, nggih? Ya semoga doanya Bu Arifah semoga lancar. Iya, amin. Nah, dari panjenengan sudah menargetkan waktu tersebut, kira-kira Pak Jadik, untuk rentang waktunya, ini akan membutuhkan waktu berapa lama nggih, sampai tujuannya Pak Jadik itu benar-benar terrealisasi? Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi kepada Bu Arifah, setelah nanti saya melakukan pelaksanaannya minggu depan, di dalam pelaksanaan nantinya akan saya evaluasi atau saya review 6 bulan kemudian atau dalam 1 semester. Nah, Hmm. kalau anak-anak ini sudah hampir 80% dari jumlah murid saya berkunjung ke perpustakaan, itu harapannya adalah berarti rencana yang saya utarakan tadi berarti sudah berjalan dengan baik. Itu Mbak Rifa. Tapi Wah, harapan saya tidak hanya 80%, tapi semua anak itu bisa memanfaatkan perpustakaan. iya, bagus-bagus nggih nggih Pak Jadik, saya juga setuju seperti itu nggih. Kemudian untuk rencana tersebut, bagaimana Pak Jadik itu bisa mengukur bahwa tujuan Pak Jadik itu berhasil? Kalau dalam pemikiran saya, rencana yang saya utarakan tadi, saya dapat mengukur dengan melihat buku kehadiran murid ke dalam ke perpustakaan sekolah. Jadi semakin banyak murid yang berkunjung ke perpustakaan, artinya peningkatan minat baca murid saya itu berarti meningkat. Berkunjung ke perpustakaan itu kan pasti banyak anak yang minimal membaca atau melihat membaca judul buku. Kemudian setelah membaca judul buku, kemudian membuka isi buku. Kan minimal pasti anak membaca dengan mengeja atau dengan membaca satu kata. Toh nanti akhirnya setelah dia senang, kemudian gemar berkunjung ke perpustakaan, artinya nanti harapan saya itu anak-anak itu bisa tadi Bu, tingkat membacanya lebih aktif atau lebih lancar. Itu Bu Oh, Arifah. oh nggih Pak Jadik, iya iya, saya mengerti mungkin apa yang Pak Jadik inginkan nggih. Tetapi sebenarnya Pak Jadik, untuk rencana ke depan, kita kan tidak tahu pasti, kemungkinan mungkin ada hambatan di depannya, mungkin ada kendala dalam Pak Jadik merealisasikan tujuan tersebut. Kira-kira hal apa yang Pak Jadik rencanakan untuk mengantisipasi supaya rencana Pak Jadik itu bisa direalisasikan? Bagaimana Bu? Agak terputus. Oh, nggih nggih, maaf maaf. Iya. Ini Pak Jadik, dari rencana Pak Jadik tersebut, itu pasti kan dalam pelaksanaannya, dalam berjalannya waktu, mungkin akan ada kendala-kendala, mungkin ada hal-hal yang menghalangi.
Assalamualaikum Pak Jadik, masih Iya, terputus? sudah. Ya. Maaf maaf maaf. Saya ulang? Monggo, nggih ndak apa. Nggih, untuk pertanyaannya tadi nggih Pak Jadik, maaf Hmm, saya ulang. Dari semua rencana panjenengan yang sudah jenengan sampaikan, kita kan tidak tahu pasti. betul. Mungkin saja ke depan ada halangan atau ada hambatannya. Nah, Pak Jadik saat ini apakah mempunyai rencana untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Pak Jadik? Iya. Apa ya Bu Arifah? Ya memang kadang itu kalau kita berbicara rencana pasti ada namanya hambatan gitu. Itu pasti Ya, ada gitu. Kira-kira apa ya? Bagaimana saya oh iya, kalau hambatan itu kan karena di sekolah itu namanya organisasi sekolah, ya saya harus, bisa mengatasi hambatan yang saya hadapi. Anak itu kan di dalam sekolah dasar itu setiap kelas ada yang namanya guru kelas. Nah, oh, guru kelas oke. itu yang mengajari, mendidik Ya, anak-anak ya. di dalam kelas. Mungkin beda dengan yang dia Ibu Arifah, kalau Bu Arifah kan mungkin gurunya berbeda-beda ya. Kalau di sekolah dasar itu satu, dalam bahasa umumnya itu ya guru ngabei Bu Arifah. Bu Arifah. Ngabei lah. Hambatan kalau saya menemui hambatan ya yang saya utarakan tadi, saya akan meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman saya yang ada di sekolah. Istilahnya saya menguatkan atau memberikan motivasi, saling mengingatkan bahwa perpustakaan yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan oleh murid-murid supaya murid tadi adalah gemar membaca. Sehingga ya tidak hanya dengan eh, para guru yang guru kelasnya, guru mapel, guru agama pendidikan agama Islam, guru PJOK juga saya rangkul untuk bisa memanfaatkan perpustakaan. Misalnya kalau dalam pelajaran pendidikan agama Islam, itu anak-anak bisa di perpustakaan bisa dijadikan eh, tempat untuk membaca-baca buku yang ada di perpustakaan. Jadi hambatan yang saya berikan seperti itu Bu Arifah. Wah, iya iya Pak Jadik, itu bagus sekali nggih rencananya jenengan. Saya juga sangat mendukung untuk rencana Pak Jadik tersebut. Kedepannya seberapa besar ini komitmen Pak Jadik terhadap rencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya tadi, kemudian mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Itu saya akan selalu bersemangat dan bekerja keras untuk bisa mencapai komitmen atau mencapai tujuan dari rencana saya sehingga skala 8 yang saya harapkan di awal tadi itu dapat tercapai Bu Arifah. Nah, ya, yang saya lihat berarti Pak Jadik ini sudah sangat siap ya untuk menghadapi tantangan dari semua rencana yang sudah Pak Jadik jabarkan. Nah, itu Iya, sangat sangat applause nggih. Untuk iya. kedepannya berarti ini Pak Jadik setelah kita berdiskusi, kita melakukan berdialog seperti ini. Apa yang Pak Jadik rencanakan setelah sesi dialog ini, Pak? Nah, setelah sesi dialog ini selesai, rencana kedepannya saya mungkin dengan Bu Arifah ada waktu lagi, saya ingin ngobrol lagi dengan Bu Arifah mengenai progres rencana saya yang saya utarakan tadi. Kemudian nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan santai di waktu yang senggang dan saya akan berusaha untuk mencapai tujuan rencana saya tadi. Itu Bu Arifah. Wah, iya ya Pak Jadik, terima kasih untuk atensinya, itu sangat-sangat langkah rencana yang baik dan saya yakin juga Pak Jadik pasti mampu mencapai tujuan yang Pak Jadik inginkan. Saya juga mendoakan semoga Pak Jadik itu sukses untuk semua rencana yang sudah dijabarkan tersebut
Dan jangan ragu Pak Jadik untuk selalu menghubungi saya nggih. Jikalau ada yang butuh, saya juga siap untuk membantu Pak Jadik. Saya tunggu untuk diskusinya ke depan nggih. Nggih. Terima kasih Bu Arifah atas dorongan, atas panduannya, atas waktunya. Semoga apa yang saya ngobrolkan dengan Bu Arifah tadi, semoga usaha yang sudah saya programkan tadi dapat terwujud dengan kerja keras dan semangat saya mewujudkan rencana itu. Nggih, terima kasih Pak Jadik untuk sore hari yang sangat menyenangkan ini nggih Pak Jadik. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Arifah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.